panitia yang tidak bisa kami sebut satu persatu, ketua-ketua takmir, ketua-ketua majelis taklim, singkatnya hadirin hadirat sekalian yang kami muliakan. Pertama-tama, tidak ada kata yang pantas kita ucapkan melainkan ucapan puji dan syukur atas rahmat dan nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga pada hari yang mulia dan berbahagia ini kembali kita dapat berkumpul ke tempat ini untuk memenuhi undangan Sahibul Hajj, Sahibul Bait dalam acara memperingati Maulid Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan pertemuan kita ini dicatat sebagai amal ibadah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Mudah-mudahan pertemuan ini menjadi wasilah kita nanti di yaumil akhir, kita diakui sebagai umatnya Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam semoga tetap tercurahkan selalu kepada junjungan Nabi besar kita Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la nabiyya wa rasulullah. Ma'asyiral muslimin, jemaah hadir sekalian yang berbahagia. Pada hari ini kami pertama sekali mengucapkan ucapan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada Sahibul Bait yang telah mempercayakan kami untuk hadir berkumpul di tempat yang penuh dengan kebahagiaan ini. Karena jujur saya lahir besar di kota Soe tahun 78 dan alhamdulillah baru hari ini saya sampai di kota Malaka ini. Alhamdulillah, berarti sudah berapa puluh tahun itu? Dari 78 kurang lebih 40 tahun baru injak, apalagi di desa Kletek ini. Jadi memang Pak Rois ini memang kerinduan yang lama ingin bersilaturahmi dengan keluarga di Malaka, dan alhamdulillah hari ini kesampaian juga. Kemudian yang kedua, dari kami pribadi juga ingin menyampaikan bahwa apa yang berdirinya kami di sini bukan berarti kami lebih paham, bukan berarti kami lebih tahu atau lebih mengerti dari Bapak Ibu hadirin sekalian. Justru kami pribadi yang mungkin harus lebih banyak belajar dari Bapak senior kita di Rois PCN Malaka ini. Akan tetapi itulah perintah Allah, wa tawasau bil haq wa tawasau bis sabr. Dan kemarin di undangan Pak Yai tulis Kiai Haji Arifin Selamatan. Saya jujur ini dilantik jadi kiai ini benar. Tapi alhamdulillah di undangan tulis KH. Saya pernah diundang di Kupang, di depan tulis KM. Itu lebih berat lagi karena kapal motor. Alhamdulillah. Kalau KH ya Haji, KM kapal motor berat sekali. Mudah-mudahan pertemuan kita ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Amin ya Rabbal. Hari ini kita berkumpul di tempat ini untuk memperingati lahirnya anak manusia yang termulia yang pernah diciptakan
oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari ini kita berkumpul di tempat yang mulia ini, bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin-hadirin sekalian, mudah-mudahan merupakan salah satu bentuk ikhtiar kita untuk melahirkan cinta kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pak, cinta tidak pada Nabi? Betul. Bu, ini datang karena cinta atau karena telur? Telur. Kalau di Sulawesi kan ada, biasanya kalau Maulid Nabi begini ada pohon pisang terus tusuk telur banyak-banyak begitu. Tapi kata Pak Yai ya mungkin di lain waktu ya. Kalau KKSS lebih berperan biasanya begitu. Bu, cinta kamu, Pak, cinta. Soalnya saya yakin memang cinta, Pak. Karena kalau hari Minggu begini nih, jam-jam begini, lebih enak tidur di rumah. Di pantai kelihatan muka pancing ini. Pasti biasa pancing. Kalau Pak Rois biasa pancing tidak? Tidak pancing? Ya betul. Malah kena pancing. Wah, bahaya. Siang-siang begini Bu, biasa ngapain Bu? Bu, siang-siang begini enak ngapain Bu? Bobok? Bobok siang? Kalau di Soe ada yang pergi pancing, ada yang pergi ke laut, ada yang pergi apa? Gas trail, anak trail, pokoknya macam-macam. Tetapi alhamdulillah di desa Kletek pada hari ini, alhamdulillah saya hitung-hitung ada 3012 yang hadir. Alhamdulillah. Mudah-mudahan ini karena cinta. Karena memang salah satu hikmah pelaksanaan Maulid Nabi ini adalah pernah Pak? Ya betul. Cinta sama yang sekarang atau yang mantan dulu? Ya? Oh yang mantan tapi sudah jadi istri. Bu, pernah jatuh cinta Bu? Pernah? Pak, yang di depan ini jomblo atau? Ya? Ini belum laku semua ini. Mudah-mudahan habis Maulid ini pilih satu bawa pulang. Alhamdulillah. Ada yang dobel? Mana kantor urusan asmara? Apa tadi? Aduh minta maaf Pak, saya lupa ini sebut tadi. Tapi KTA masih ada Pak ya? Ada stok ya untuk KTA baru. Salah satu hikmah dari perayaan Maulid Nabi ini sesuai perintah Allah. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Kata Allah di dalam diri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam terdapat suri tauladan. Bagaimana kita bisa tahu kalau kita tidak mengadakan acara seperti ini? Halo. Kira-kira kalau bilang cinta apa ciri-ciri cinta? Permisi sih. Pak, Bu, ciri-ciri cinta apa Bu? Kalau kita sudah cinta namanya, kalau kita sudah cinta, kita sebut namanya. Oh, Dewi. Oh, Sinta. Oh, Joni. Ada orangnya? Ada. Ndi wong? Sendiri. Oh. Roni. Joni. Kalau kita sudah cinta, ciri-ciri pertama kita sebut nama
Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Saya kepingin dengar ibu-ibu kletek baca salawat dulu. Bu, bisa salawat bu? Bisa? Terlalu jauh kita tes ya. Bisa sampai di sana ya? Mic-nya sampai ya? Wih, talang. Bu, tes ya. Saya kepingin dengar karena barusan sampai di Kletek. Barusan saya sebut nama desa di timur, Fasih. Biasanya pasti kakaknya. Ya, kakak itu apa? Kesandung. Pasti belepotan itu. Bu, siap bu. Salatullah. Kamu sih gak apa-apa. Rasulillah, salatullah salamullah ala yasin habibillah. Salatullah salamullah ala rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Hadirin hadirat sekalian yang berbahagia. Jadi ciri-ciri orang jatuh cinta biasanya sebut namanya. Bila kamu di sisiku, hati rasa syahdu. Satu hari tak bertemu, hati rasa rindu. Suci. Halo, kalau jatuh cinta begitu ya. Dan beruntungnya kita umat Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyebut nama saja berpahala kata Allah. Alhamdulillah. Menyebut nama Nabi saja dapat pahala. Kira-kira kalau sebut nama Pak Roy Surya dapat pahala? Ya? Kalau tidak percaya coba panggil 3 kali. Oh, dikeplak. Ya? Dapat jajan. Coba 3 kali. Coba bisa panggil 3 kali. Pak Wes raimu. Beruntungnya kita
menyebut nama-nama saja, nama Nabi saja berpahala. Bahkan kata Allah, bahkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man shalla alayya salatan wahidah, sallallahu alaihi wasallam." Coba bayangkan, barang siapa yang bersalawat kepada Nabi, Allah akan melipat gandakan 10 kali. Lalu apa alasan kita untuk tidak bersalawat kepada Nabi? Bukankah Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi, ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi sallimu." Bayangkan, Allah berfirman, "Innallaha", Allah yang menciptakan bumi ini, Allah yang menciptakan angkasa ini, Allah yang menciptakan dunia seisi ini, lautan, hutan, seluruh, Allah yang menciptakan dunia dan seisinya, Allah bersalawat kepada Nabi. Malaikat, Pak, tahu malaikat? Enggak tahu? Itu ada malaikat yang punya 6.000 sayap. Satu kali dikepakkan itu tertutup bumi. Nah, ada 6.000 sayap. Itu malaikat kecepatannya, kalau kita jatuh dari pohon kelapa, Allah bilang, "Malaikat tunggu di bawah." Bertahun-tahun dia tunggu di bawah baru kita sampai. Kalau nggak percaya coba naik baru jatuh. Malaikat yang jumlahnya tidak terhitung. Di Baitul Ma'mur setiap hari ada 70.000 malaikat yang masuk, lalu keluar diganti yang baru 70.000 malaikat, lalu keluar lagi diganti 70.000 malaikat setiap saat sholat. Begitu setiap saat berganti 70.000. Tidak pernah dobel, selalu malaikat yang baru 70.000 setiap saat. Berapa jumlahnya? Semuanya bersalawat kepada Nabi. Lalu siapa kita? Halo? Siapa kita? Siapa kita, Pak? Siapa kita? Pak RT kita? Pak RW kah? Kepala desa minta maaf. Bupati kah? Presiden kah? Raja kah? Ini Allah. Allah perintahkan sholat, Allah tidak sholat. Allah perintahkan zakat, Allah tidak zakat. Allah perintahkan haji, Allah tidak haji. Allah perintahkan puasa, Allah tidak puasa. Tapi Allah perintah sholawat, Allah bersalawat. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi, ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wasallam. Siapa kita? Apa yang mau kita sombongkan? Apa yang mau kita banggakan hadirin? Makanya malaikat berpesan, silakan. Kalau ada umatnya Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, tatkala disebut namanya tidak bersalawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sallu ala Nabi, sallu ala Nabi. Lanjut. Tes mic. Lanjut. Pak, ini betul 2 jam ya? Betul 2 jam? 2 jam betul Pak ya? Sepakat ya? Ciri-ciri cinta pertama, kita sebut namanya. Yang kedua, ciri-ciri orang cinta,
kita rela berkorban demi orang yang kita cinta. Halo, halo, setuju Pak? Setuju? Kalau sudah jatuh cinta, gunung akan aku daki, lautan akan aku seberangi, hanya untuk adik tercinta. Kalau tidak percaya, belalah dadaku. Keren. Katanya gunung didaki, katanya laut diseberangi. Baru hujan malam minggu saya bisa keluar rumah. Alhamdulillah, alhamdulillah. Ada yang begitu di sini? Hanya sekedar omong saat cinta, 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 tapi tidak rela berkorban. Kira-kira bagaimana? Bu, bu, bu. Ini baru 15 menit lagi. 1 jam 45 menit lagi. Setelah disebut namanya, ciri yang kedua berkorban. Artinya apa? Mengikuti segala apa-apa yang kita cinta. Hadirin sekalian yang berbahagia, kenapa kita harus cinta kepada Nabi? Kenapa kita harus bersalawat kepada Nabi? Kenapa Allah dan malaikat bersalawat kepada Nabi? Mengapa hadirin sekalian? Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dari 124.000 nabi, hanya satu nabi yang mendapatkan garansi langsung dari Allah. Apa garansi Allah? Innaka la'ala khuluqin adzim. Di ayat yang lain Allah mengatakan, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Dan tidaklah aku utus engkau Muhammad melainkan rahmat lil alamin. Pak, Bu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diutus sebagai rahmat lil alamin. Tidak saja kepada makhluk hidup hadirin. Rasulullah diutus oleh Allah bukan sebagai rahmat untuk makhluk hidup saja hadirin, tetapi benda mati seluruh alam rahmat. Coba kita baca sejarah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu, bayangkan, tidak saja kepada sesama manusia. Nabi itu saking sayangnya, itu gelasnya saja ada nama. Pak, gelasnya Nabi ada namanya. Mangkok yang biasa Nabi pakai makan ada namanya. Busur panah yang Nabi biasa pakai ada namanya. Binatang yang Nabi kendarai, onta, kuda, keledai, semua ada namanya. Ikat pinggang ada namanya. Tikar ada namanya. Apalagi? Kasur, dulu tidak ada zaman spring bed. Ini apa yang mancing-mancing. Sorban ada namanya. Sandal ada namanya. Sekarang saya tanya Pak, kira-kira ada orang yang begini sekarang? Pak Rois, sandalnya namanya siapa? Ya, Swallow. Itu merek pabrik. Pak Tanfizia, itu gelas punya namanya. Sarung punya namanya. Gajah duduk. Kopiah ada namanya. Syafaat. Rasa-rasanya sulit kita temukan orang sekarang yang punya kasih sayang. Tidak. Nabi gelas ada namanya, piring ada namanya, ikat pinggang ada namanya, sendal ada namanya. Kita jangankan gelas, jangankan piring, jangankan sendal, panggil kita Bu Ana, Bu Nanang, salah semua. Halo, ayo
Ayo coba yang sudah punya anak 3 atau 4 coba. Itu panggil nama 3 kali 4 kali baru betul dia punya nama. Si anu apa anu. Halo. Betul tidak? Betul tidak? Baru 5 saja sebut salah. Alhamdulillah kalau saya baru 7. Alhamdulillah baru 7. Cuma saya menyesal kasih nama terlambat paham. Saya harus, karena kita suka pelupa, seharusnya nama pertama itu Hamid, yang kedua Malik, terus yang ketiga apa? Na'budu itu apa ya? Alhamdulillah. Jadi kalau panggil itu Al-Fatihah semua datang habis. Ya begitu ya Pak. Pengalaman, jadi nanti ulang lagi dari sekarang berapa Pak? 4 ya, buat 7 ulang, nanti kasih nama, nanti bilang sama ibu ya, Pak Haji bilang buat ulang 7 supaya kasih nama gampang. Yang pertama Hamid, yang kedua pokoknya sesuai ayatnya, jadi panggil Al-Fatihah, 7 orang datang satu kali. Masyaallah muslimin. Bayangkan Nabi sama benda mati saja seperti ini. Bahkan suatu ketika pada saat Nabi berkhutbah di Madinah di Masjid Nabawi, lalu setiap saat jamaah semakin bertambah, semakin banyak bertambah. Lalu tiba-tiba ada sahabat yang punya usul, ya Nabi, karena ini sudah banyak padat jamaah, Nabi dari jauh sudah tidak terlihat lagi karena sudah semakin banyak ini. Lalu diusulkanlah buat mimbar seperti sekarang ini, mimbar. Nah, pada hari pertama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ingin berkhutbah di mimbar, terdengar suara tangisan kayak anak kecil. Terdengar suara tangisan. Semua jamaah heran, di mana bunyi ini suara tangisan? Di mana ini? Siapa yang menangis? Anak siapa yang menangis? Dicari-cari, ternyata suara itu datangnya dari pohon kurma. Dari pelepah kurma, dia menangis. Nabi menyambar, wahai kurma, wahai pelepah kurma, apa yang kamu tangisi? Saya menangis, saya bersedih karena biasanya Nabi berkhutbah bersandar di punggungku, biasanya Nabi berbicara bersandar di pohonku. Saat ini Nabi sudah bergeser ke mimbar, baru jaraknya hanya sekian meter, menangis pohon kurma. Pak, kalau kita gimana Pak? Rindu tidak? Ya betul. Rindu apa? Rindu Nabi. Ya betul. Cinta Nabi. Saya mau tanya, anak Nabi ada berapa? 7. Alhamdulillah. Aduh, saya tidak bawa dompet ini. Waduh, sayang, ini bagaimana ini? Nanti saya transfer aja ya Pak. Alhamdulillah. Namanya siapa kalau boleh tahu? Bu, anak Nabi namanya siapa Bu? Qasim, Abdullah, Ibrahim, Fatimah, ya, 2 lagi, Zainab. Oh, Pak, ini sebagai apa dia ini Pak? Tuh bisa lihat, oh ini ada di sini tuh misalnya. 5.000, 2.000, yang biru ya, Ini mau kasih yang pertama atau yang kedua? Bagi 2, biar saya kasih yang kedua, bagi 2 lah. Jadi contoh-contoh orang yang cinta Nabi begitu. Tahu. Dan salah satu hikmah maulid ya ini, kita dapat ilmu. Kalau tidak hadir di majelis ini, kita tidak tahu anak Nabi berapa. Setuju apa setuju? Kalau tidur di rumah dia sudah tahu, dia lupa. Hari ini kita ingat, nah itu, ini ambil ke aduh. Mau nggak Pak? Jadi kalau kali ini betulan, Kali ini betulan Pak.
Paling betul iri ya ya. Alhamdulillah. Jadi ini juga salah satu hikmah. Kalau yang tidur di rumah dia lupa Nabi. Coba pulang tanya, Nabi puasa berapa? 3 kok, 4 kok. Tapi yang hadir maulid pada saat ini, alhamdulillah. Kalau ditanya berapa putar Nabi? 7. Wah mantap. Tak kenal maka tak sayang. Tak sayang maka tak. Halo. Jadi ini kepada benda mati saja Nabi kasih nambah bukti sayang. Jadi kalau ada orang yang mengaku Islam, kalau ada orang yang mengaku umatnya Nabi Muhammad SAW, lalu menghalalkan darah sesama manusia, Islam yang mana itu? Halo. Kalau ada saudara kita yang menghalalkan darah saudara kita, yang rela melepaskan nyawa atau apa ya, menginjak-injak hak asasi manusia, dari mana dalilnya? Nabi mana yang dia contoh? Mengaku sebagai pengikut Nabi. Bayangkan benda mati Nabi sayang. Ini baru benda mati Nabi sayang. Piring, onta Nabi sayang. Apalagi manusia. Pada satu waktu seorang jenazah lewat, Nabi sedang duduk dengan sahabat. Jenazah lewat, lalu Nabi berdiri memberikan penghormatan. Para sahabat berkata, "Ya Nabi, kenapa engkau berdiri? Dia bukan Islam." Kata Nabi, dia adalah makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Shallu ala Nabi. Shallu ala Nabi. Lalu siapa kita? Siapa kita, Pak? Pak RT, Pak RW, kepala desa, siapa sih itu? Bupati, Nabi. Inna Allaha wa malaikatahu yusholluna ya ayyuhalladzina amanu shallu alaihi wasallam. Allah bersalawat, malaikat bersalawat, tetapi begitu cintanya kepada makhluk. Dan inilah hadirin hadirin sekalian. Maka celaka kata mereka kalau disebut nama Rasulullah tidak bersalawat kepada dia. Mendapat garansi langsung, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidak saja lintas agama, lintas makhluk hadirin, Rasul cinta kepada seluruh makhluk ciptaan Allah. Ketika berperang, Nabi berpesan kepada para sahabat, ketika berperang jangan kamu rusak tanaman-tanaman, jangan kamu bunuh wanita hadirin. Lalu kalau ada yang menghalalkan segala cara, memutuskan silaturahmi karena hanya beda agama, karena hanya beda bendera. Halo, apalagi sedikit lagi sumus ini yo. Halo, nanti beda sedikit, beda warna sedikit, semulai sudah. Halo. Padahal Nabi memberikan contoh kepada kita dalam sejarah tatkala Ka'bah dipugar. Tatkala Ka'bah dipugar, 4 golongan tokoh kafir Quraisy waktu itu ingin meletakkan Hajarul Aswad. Berebut mereka, bertengkar mereka ingin meletakkan batu di atas Ka'bah ini. Bertengkar mereka, 4 tokoh adat yang berkuasa. Lalu mereka sepakat, siapa yang datang paling subuh, kita percayakan kepadanya untuk meletakkan Hajarul Aswad. Lalu ternyata Rasulullah SAW yang masuk subuh, yang 4 tokoh itu, wah ini anak muda yang datang. Wah tuh anak muda lagi, kita tua-tua ini habis sudah diinjak-injak sampai habis. Pak. Kira-kira ada anak muda begitu? Begitu pulang dari Jawa sekolah tinggi-tinggi datang, pokoknya dia lipat semua yang tua-tua dong cara-cara. Ada begitu? Ada begitu? Yang mana orang? Wes mulai Pak. Yang 2 tadi nih.
Oh yang satu tadi pintu baruan. Halo. Di belakang kan? Pun cepat itu beruang ini. Woi, situ beruang ke belum? 10.000 satu orang, kembali 30.000 sini. Waktu anak muda yang datang. Lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diangkatnya sorban di ujung yang satu, kafilah yang satu, di ujung yang satu, kafilah yang satu, pas 4 penjuru kafilah. Lalu batu hajar aswad diletakkan di tengah. Lalu Nabi lalu keempat itu mengangkat batu tersebut. Lalu Nabi mengangkat untuk meletakkan. Apa hikmah ini? Nabi walaupun anak muda hadirin, walaupun masih muda, diberikan kepercayaan, diberikan amanah, tetapi masih santun dan menghargai orang tua dengan bijak. Diberikan kuasa pun kalau dia mau bisa saja. Kita sudah sepakat, lu yang taruh batu, sini, mari sini kita taruh. Tanah. Anak muda kita sekolah S1, S2, S3, S4, datang lu suruh imam, tanah. Halo, ada Pak Imam begitu di sini? Tidak ada. Sutua semua. Minta maaf ya. Minta maaf karena saya dan Pak itu beda hanya 2 tahun saya. Kalau berdua pasti ini ya, kalau saya lihat paling 38. Ya Pak ya. Tetapi Nabi tidak mentang-mentang ditunjuk oleh 4 kafilah. Dia tidak mentang-mentang nih tanggung jawab kamu yang simpan supaya kita tidak bertengkar. Tetapi Nabi masih menghargai orang tua, masih menghargai sesepuh. Dia menyuruh keempat-empatnya mengangkat, lalu dia meletakkan batu. Yang pertama, santun dan hormat kepada kedua orang, kepada orang tua, kepada sesepuh, kepada Tuhan. Walaupun berbeda-beda, tetapi bil hikmah. Dan pesan yang kedua dari contoh ini, Nabi tidak ingin kita bertengkar. Nabi tidak ingin para orang tua kita bertengkar. Nabi tidak ingin berbeda-beda, satu di sudut satu, satu di sudut satu, satu di sudut A, satu di sudut B. Nabi tidak mau bertengkar. Nabi tidak mau mereka beribut. Nabi tidak mau berpecah belah. Apapun bendera kita, apapun warna kulit kita, asal dari mana kita, suku apa kita, bahasa apa kita, Nabi tidak ingin kita bertengkar. Bersatu hadir. Halo. Kopi susu ada kan tidak? Belum masak. Di 25.000 tadi. Halo. Bayangkan hadir. Innaka la'ala khuluqin azim. Dan kemuliaan akhlak ini, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidaklah aku diutus sebagai rahmat lil alamin. Dan di dalam hadis inna ma bu'istu liutammima makarimal akhlak. Nabi diutus bukan untuk mencari kekayaan, bukan untuk mencari jabatan, bukan untuk mencari kekuasaan hadirin, tetapi Nabi diutus untuk menyempurnakan akhlak kita. Halo. Nabi rahmat lil alamin. Beliau panglima perang. Beliau pemimpin. Tetapi begitu sampai di rumah, belum sampai masuk ke dalam rumah, dia letakkan panglimanya di depan pintu. Nabi hadirin, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, seorang utusan Nabiullah besar dimuliakan oleh Allah. Tetapi begitu masuk ke dalam rumah, di depan pintu diletakkan sebuah jabatan yang ada pada dirinya. Kalau dia sebagai suami, dia masuk rumahnya sebagai suami. Jadi tidak heran hadirin, begitu Nabi masuk ke rumah, apa kata istrinya? Alhamdulillah, pulang suami. Dia tidak mengatakan pulang seorang nabi, pulang seorang jenderal, pulang seorang panglima. Alhamdulillah, pulang suamiku.
Sehingga tidak heran kalau Nabi pulang itu dia letakkan semua jabatannya, dia letakkan jenderangnya, dia letakkan panglima perangnya. Begitu sampai di rumah ada pakaiannya yang sobek, dia jahit sendiri. Halo, halo, ada di sini bapak-bapak yang jahit bajunya yang robek? Ada? Yang mana? Yang mana? Ini, itu masih bujang. Masih bujang, jadi biar mau soalnya mau pulang pasti jahit sendiri. Soalnya ada mai tua di rumah nah. Kasihan dulu. Nabi sebelum buka pintu rumahnya dia lepaskan panglima perang. Dia datang sebagai seorang suami. Nabi ketika pulang ke rumah, dia letakkan jenderangnya, dia letakkan panglima perangnya, dia letakkan seorang nabi, dia masuk ke dalam rumahnya sebagai seorang kakek hadir. Sehingga begitu dia masuk ke rumah, cucunya bergembira, alhamdulillah pulang kakekku, alhamdulillah pulang nenekku, alhamdulillah pulang buatku. Sehingga begitu Nabi pulang ke rumah, dia turunkan pundaknya, cucunya Hasan dan Husain bermain di punggungnya Nabi. Padahal seorang panglima, seorang nabi, seorang jenderal perang, tetapi begitu sampai di rumah kembali sebagai seorang kakek. Cucunya bermain di pundaknya. Pak, saya mau tanya, kira-kira sekarang ada kakek yang naikkan cucunya di punggungnya? Ada? Ada? Kalau yang ada angkat tangan. 1, 2, pulang cu. Omong kosong itu. Pak Rois, kalau pulang ke rumah, pelok cucu kosong. Belum ada cucu tetangga ada. Banyak ya. Bayangkan hadir. Nabi lepaskan pangkatnya. Nabi lepaskan status sosialnya. Dia kembali sebagai seorang suami. Dia pulang sebagai seorang ayah. Dia pulang sebagai seorang kakek. Tetapi di zaman sekarang ini kacau hadirin. Mentang-mentang jenderal pulang berhaik. Bukan satu lagi kak. Kotor banget. Kak di rumah. Halo. Ada Pak Kapolres di sini. Ada Pak Kapolres di sini. Yang mewakili ya. Minta maaf Pak, itu yang di sana itu. Yang tadi saya cerita itu di sana. Di sana. Tapi di sini rata-rata. Kalau kita kan sulit. Sebagai bupati stres di kantor sampai di rumah, habis tambah. Sebagai pejabat, sebagai guru di sekolah stres, anak-anak bandel, anak-anak sampai di rumah dia bawa semua ini masalah di rumah, pokoknya jatuhnya. Sudah jelas apa masalahnya, marah-marah tidak jelas. Halo. Coba. Dia lepaskan kalau mau pulang begitu. Coba akhlak Nabi. Pada suatu kali pergi keluar rumah ke pengajian atau apakah bertemu dengan persahabat, pulang ke rumah terlambat pulang. Sampai di rumah pintu sudah tertutup, Nabi ketuk. Assalamualaikum. Ternyata Siti Aisyah ketiduran, mungkin kecapean, akhirnya Nabi tidur di depan pintu. Keesokan harinya Nabi terlambat bangun, Siti Aisyah buka pintu. Nabi bilang, aduh minta maaf, saya bangun terlambat, saya pulang terlambat. Siti Aisyah juga minta maaf, aduh minta maaf baginda, tadi malam saya tidak mendengar, saling maaf memaafkan. Kira-kira Pak, kira-kira nih Pak, kira-kira kalau Bapak pulang malam-malam dari desa Kletek, di Betun sana, jam 1 malam, kata-kata pintu baru main tua, sone bel, sone buka pintu, kira-kira karena hah? Halo? Kira-kira dek, minta maaf kakak pulang terlambat. Ya,
Kalau kita begitu pulang sampai di muka pintu tengah malam, Assalamualaikum, Assalamualaikum, belai SMS WA lagi, pokoknya senebal pagi-pagi tunggu lu tunggu. Begitu buka pintu, woi Bettina, lu tidur ke samping ngorok saat kita ketok. Capek dari kletek, kita bongkar pasang panggung panas-panas. Royce Armstrong kasih uang rokok, oleh pulang bisa buka pintu lagi. Woi Bettina, wih, Royce, ini ada jatahnya, ada ya, 25.000. Lillahi ta'ala, alhamdulillah. Nanti coba pulang jam 2 malam, itu buka pintu ke sofa. Ya, gimana? Ini mau marah istri, tidak takut afker. Bayangkan hadirin, akhlaknya Nabi. Nah, sesuai dengan tema, kalau kita sudah mengaku cinta hadirin, maka yang diharapkan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan ini yang diperintahkan oleh Allah, laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah, dijadikan teladan. Halo, cinta kepada Nabi, betul cinta? Betul. Mau bukti? Nabi makan pakai tangan, kalau kita makan pakai tangan. Yang betul. Tadi saya lihat pakai kiri. Pak, Bu, kalau makan pakai tangan apa, Bu? Yang betul. Saya lihat tadi paling banyak makan tangan kiri. Nah, tidak usah mulu-mulu, yang kecil-kecil saja makan pakai tangan. Berapa banyak yang aku cinta kepada Nabi, mengaku umatnya Nabi, ingin mendapatkan syafaat, Nabi makan pakai tangan kanan, dia santai-santai pakai tangan kiri. Ada yang begitu? Ada Pak orangnya? Yang duduk sebelah mana? Pakai jilbab ungu? Tidak ada. Wes moleta. Wes gauno. Wes dikandani kok ngayer. Gauno ya Pak? Gauno ya? Ora. Ayo, dari yang kecil-kecil. Mau maulid, peringatan maulid ini berhasil. Semua yang hadir pada pertemuan maulid pada hari ini, mulai hari ini dan seterusnya, tidak lagi makan pakai tangan kiri. Setuju? Yang betul. Nanti kalau Pak Res makan pakai tangan kiri, tegur. Pak Haji bilang sujanji. Halo. Yang kecil-kecil. Nabi kalau kencing duduk atau berdiri? Duduk. Kalau kita yang betul. Oh, waktu saya lihat di Kupang itu parkir di Camplong, yang dia cari hanya 2 sah. Kalau bukan tiang listrik, pagar sekolah. Halo, ada yang begitu? Ada ya? Oh, bukan tiang listrik Ustaz, tapi belakang motor pick up, semprot di belakang Ustaz. Ada yang begitu? Ada? Yang mana? Wes boleh. Kalau ibu-ibu sudah lulus, tidak mungkin kencing berdiri. Kalau kencing berdiri, saya tidak bisa bayangkan bagaimana Pak. Tidak usah dibayangkan, nanti sama dengan pikiran saya. Alhamdulillah. Berapa jam lagi? Hadirin sekalian yang berbahagia. Bagaimana akhlak? Innama beristighfar. Maka itu hadirin sekalian. Sekali lagi, peristiwa ini, peringatan ini adalah untuk menumbuhkan cinta kepada Rasulullah SAW. Karena kalau sudah ada kekuatan cinta
maka perintah apapun, larangan apapun, insya Allah ringan kalau sudah cinta. Halo, coba kita lihat para sahabat bagaimana cintanya kepada Rasulullah SAW. Pada saat Rasulullah SAW bersama-sama dengan Abu Bakar mendaki di atas Jabal Sur, dan alhamdulillah kami sudah pernah naik ke atas Jabal Sur, itu 2 kali lipat dari Jabal Nur, luar biasa. Jabal Sur itu dan memang sempit. Pada saat Rasulullah SAW bersama Abu Bakar sedang berada di dalam gua Sur, lalu Abu Bakar ingin Rasulullah SAW beristirahat dengan tenang, takut ada binatang yang nanti bisa menyakiti Rasulullah. Sehingga Abu Bakar dia masuk lebih dulu. Dia lihat ada lubang-lubang, dia tutup semua dengan kain-kain, dengan sorban. Pokoknya segala yang bisa dia tutup, dia tutup. Setelah itu Rasulullah SAW masuk, duduk di pangkuan Abu Bakar. Tiba-tiba terlihat ada satu lubang belum tertutup. Ada satu lubang belum tertutup. Lalu Abu Bakar menutup lubang itu dengan ibu jempol kaki jari. Dan apa yang terjadi hadirin? Ternyata di lubang yang satu itu, di dalam riwayat ada yang mengatakan kalajengking, ada yang meriwayatkan ular. Dan ular ini ingin keluar terus, sehingga bayangkan berapa kali disengat, digigit oleh ular, disengat oleh kalajengking, digigit oleh ular, ditahan oleh Abu Bakar karena dia takut binatang ini keluar sehingga menyakiti Rasulullah SAW. Bayangkan hadirin. Pak, kau mau tahu sakitnya disengat kalajengking? Mau tahu, Pak? Itu ada pintu masjid itu ada lubang sedikit, buka, kasih masuk jempol baru tutup ya. Kira-kira karmana? Manus Tetapi Abu Bakar tidak berteriak sedikit pun, tidak bergeming sedikit pun. Dia tutup lubang itu dengan kakinya. Walaupun disengat dengan ular, walaupun digigit kalajengking, dia tahan dengan kakinya agar tidak keluar sehingga menyakitinya. Sampai tidak tertahan sakitnya, menetes air mata mengenai Nabi terbangun. Ya Abu Bakar, mengapa Abu Bakar? Lalu diceritakanlah kalau kakinya disengat oleh ular. Dan inilah salah satu keistimewaan Rasulullah SAW. Dia lihat luka bengkak di kaki Abu Bakar, lalu dengan izin Allah, dengan ludahnya dia usap, sembuh. Kalau Nabi air seninya, keringatnya, kencingnya, apalagi ludahnya itu obat. Pak, kalau ludah istri bagaimana? Bu, kalau keringat suami jadi obat apa tidak? Bau. Saudara muslimin, keringatnya Nabi saja rahmat. Saudara muslimin, ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Nabi salam alaika, salawatullah alaika, ya salam alaika, ya Rasul salam
hadirin hadirat sekalian yang berbahagia. Lanjut. Lanjut. Lanjut Pak Tilo, lanjut. Ini dari rumah sudah makan apa belum? Belum.